ya, saya Joni Basari, guru SMK 9 Medan, calon guru penggerak angkatan kelima. Tugas 11A6, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekilas tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 21 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan di Stovia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan. Dengan besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan, maka pemerintah menetapkan atau menyatakan bahwa beliau menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal 2 Mei sebagai tanggal lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara: yang pertama, ajas pendidikan; yang kedua, dasar-dasar pendidikan; tiga, kodrat alam dan kodrat zaman; empat, budi pekerti. Semua yang sering disampaikan atau semua yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya Pak, yang pertama yaitu ingarso sung tulada, imadya mangun karsa, buri handai hani. Artinya, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu: pertama, pendidikan adalah tempat semaian benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya apa? Pendidikan sebagai fondasi untuk mencapai peradaban bangsa yang diciptakan. Ki Hajar Dewantara mengatakan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka pembelajaran yang berpusat kepada anak yang harus memperhatikan tuntutan alam dan tuntutan zaman serta tidak merupakan kearifan budaya. Artinya, walaupun dengan zaman yang semakin tidak canggih, anak harus juga memperhatikan tentang tuntutan zaman dan kodrat alam tanpa merusak alam dan terkhusus kearifan lokal. Lalu mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira begitu yang dimaksudkan. Berikutnya adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, pelajaran dipusatkan kepada peserta didik. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Jadi yang selama ini saya lakukan itu sebelumnya lebih memaksa, ya, ini harus kamu kerjakan, ini harus selesai begitu. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak benar dan saya sudah mulai merubahnya. Maka dia tetap dipusatkan kepada peserta didik, ya, pelajaran ini. Jadi kita harus tanya kapan ini bisa selesai, nah kita sepakati begitu, ya, seperti Merdeka Belajar. 2, pendidik adalah kamu peserta didik yang menuntun mereka agar tidak kehilangan arah dan kemerdekaannya dalam belajar. Selayaknya seorang petani yang rutin, ya, seorang petani itu rutin merawat dan melihara tanamannya, atau seorang petani menanam benih padi misalnya. Jadi si benih itu adalah siswa, maka dia harus menanam sampai si benih tadi menghasilkan buah yang baik nantinya. Berikutnya, pendidikan dan pendidik. Yang satu, memandang anak atau siswa dengan hormat, bebas dari segala ikatan. 3, dengan suci mendekati anak, tidak meminta sesuatu hak. Jadi tidak ada ketipan, tidak boleh. Yang keempat, pendidikan membahagiakan anak. Jadi jangan pendidikan itu membuat stres ya anak, ya. Kita terlampau memaksa, ya. Yang kelima, memberi kesempatan kepada anak menggali potensi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi.
6. Menciptakan suasana menyenangkan. Ini saling berkaitan dengan yang tadi ya. Jangan sampai stres mereka belajar. Yang ketujuh yang paling penting, kita pendidik harus berhamba pada siswa, pada anak. Itu semboyan yang slogan atau metode pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran siswa adalah, yang pertama yang sudah saya terapkan adalah yaitu 1. Menanamkan karakter dan budi pekerti pada siswa dengan cara guru berperilaku sopan, santun, dan bertata krama dengan baik, karena anak didik meniru kita sebagai guru. Terkadang ini zaman sekarang sangat perlu ini. Sopan santun itu sudah mulai pudar sama anak. Jadi kalau contohnya seperti kita tanyakan, sudah selesai kerjaan? Sudah. Kapan bisa selesai? Besok. Sudah mulai kutus-kutus. Jadi saya pribadi sebagai pendidik, saya arahkan itu. Apa susahnya menyampaikan 3 huruf berikutnya? Sudah Pak, sudah Ibu, sudah Bapak. Gitu kan? Itu saya tekankan. Saya sangat lebih memperhatikan ini dengan etika. Kalau etika siswa itu tidak pintar tapi kurang beretika, kayaknya kurang bagus dan tidak ramah terhadap masyarakat ya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep berpusat kepada siswa. Ini sudah saya terapkan mulai mengikuti ini. Jadi saya tidak terlampau seperti dulu memberikan hukuman, memaksa ya. Ini kalau tidak kerjakan, kamu membersihkan ini. Ini harus selesai 3 hari. Tidak begitu lagi pola yang kita sampaikan di sekolah, kelas ya sama anak itu. Lalu yang berikutnya, kita sudah mulai memancing literasi anak-anak. Coba kamu baca dulu nak. Lalu kalau membuat studi ada kasus, ada semacam latihan. Nah, coba kita misalnya dalam mata pelajaran editing video ya atau desain grafis, coba kita mendesain poster-poster tentang kearifan lokal. Itu sudah saya terapkan. Mohon maaf saya tidak tulis di sini. Ini adalah salah satu contoh di mana siswa sebelum pembelajaran dimulai itu harus berdoa dulu ya. Kita dekatkan kepada Tuhan. Itu maksudnya tadi. Walaupun pendidikan semakin canggih, tapi kodrat kita sebagai manusia jangan sampai dilupakan dan terhadap Tuhan kita. Dia harus beriman. Yang paling utama yang saya dapatkan itu ya dari demonstrasi kontekstual ini ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya mau mengajak, mari menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak. Mari menjadikan pendidikan yang membahagiakan bagi anak dan berhamba pada anak. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa juga kita di sini ada slogan juga, ada semboyan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi supporter. Artinya dimanapun, kapanpun, siapa bisa jadi pendidik, siapa bisa jadi mengajari, dan dimanapun kita bisa mengajar. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya.